Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Untuk seluruh siswa hebat, kita bertemu lagi di materi pembelajaran kelas 9. Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat dan sukses menyertai langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan materi pembelajaran mata pelajaran matematika, khususnya di kelas 9, tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada kelas 9 untuk bab 1 kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun yang akan kita bahas dan poin-poin penting yang ada pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ini, yaitu yang pertama adalah pengertian perpangkatan bilangan, bilangan berpangkat bilangan bulat, yang ketiga operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat, keempat perkalian dan perpangkatan, yang kelima pembagian dan berpangkatan, keenam bentuk baku bilangan, dan yang terakhir adalah persamaan pangkat sederhana. Pada bilangan berpangkat dan bentuk akar, yang pertama kita bahas adalah tentang bilangan berpangkatnya. Bilangan berpangkat, bilangan bulat itu yang pertama. Pangkat atau eksponen merupakan salah satu operasi hitung dengan bentuk umum A dipangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali sampai dengan kali A dikalikan sebanyak N faktor. Dengan A di sini adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian bilangan berpangkat, kita akan lihat dari contoh soal berikut. Yang pertama, 2 dipangkat 5 artinya atau sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan 5 kali sebanyak pangkatnya, hasilnya adalah 32. Bukan 2 dikali 5. Ya, tetapi 2 dikalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 5 kali. Dengan cara bilangan pokoknya dikalikan secara berulang. Yang nomor 2, negatif 3 dipangkat 4 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 81. Apabila bilangan pokoknya adalah bilangan negatif, dipangkatkan dengan pangkat bilangan genap, maka hasil akhirnya adalah positif. Kita lihat perbedaannya dengan yang nomor 3. Negatif 5 dipangkat 3. Negatif 5, bilangan pokoknya adalah negatif, dan pangkatnya adalah bilangan ganjil. Maka hasilnya adalah negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 sama dengan negatif 125. Yang keempat, A pangkat 3. Maka diuraikan adalah A kali A kali A. Bukan A dikali 3, tetapi A-nya dikalikan berulang sebanyak pangkatnya, yaitu 3 kali. Setelah mempelajari pengertian dari bilangan berpangkat, kita pun akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat dasar dari bilangan berpangkat yang pertama, A dipangkat P dikali A dipangkat Q sama dengan A dipangkat P tambah Q. Sifat yang kedua, A dipangkat P dibagi A dipangkat Q sama dengan A dipangkat P dikurang Q. Yang ketiga, A dipangkat P dikali A dipangkat Q. Hasilnya adalah A dipangkat P dikali Q. Yang keempat, dalam kurung A dikali B pangkat P. Maka
A di pangkat P dikali B pangkat P. Yang kelima, A per B dalam kurung dipangkatkan dengan P. Maka hasilnya adalah A pangkat P dibagi B pangkat P. Yang keenam, A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. 7. A pangkat 0 sama dengan 1. Kita perhatikan dari sifat-sifat bilangan berpangkat ini, yang nomor 1 dan nomor 2. Apabila ada bilangan pokok yang sama, untuk yang nomor 1, bilangan pokok sama-sama A, kemudian dioperasikan dengan operasi perkalian, maka hasilnya adalah bilangan pokok dengan pangkatnya dijumlahkan. Untuk yang nomor 2, jika operasi hitungnya adalah pembagian, maka pangkatnya adalah dikurangkan. Untuk yang nomor 3, apabila perkaliannya berulang atau berlapis, maka pangkatnya dikalikan. Yang keempat dan yang kelima, jika ada bilangan di dalam kurung dipangkatkan dengan operasi hitung perkalian, maka hasilnya adalah bilangan pokoknya diuraikan masing-masing dengan pangkat yang sama. Begitu juga dengan pembagian. Untuk yang nomor 6, jika ada bilangan pokok dipangkatkan dengan negatif P atau dipangkatkan dengan bilangan negatif, maka cara penguraiannya adalah bilangan pokoknya menjadi bilangan pecahan. Seperti yang nomor 6, A menjadi 1 per A, pangkatnya negatif P menjadi positif P. Sedangkan nomor 7 adalah unsur identitas. Bilangan berapapun apabila dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Untuk lebih jelasnya, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, kita akan bahas dari contoh soal berikut, yaitu yang nomor 1. 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Jika bilangan bulat, pangkatnya tidak ditulis, maka nilainya adalah 1. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 2 tambah 1. Sama dengan 3 pangkat 3. Sama dengan 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 27. Yang nomor 2, 4 di pangkat 5 dibagi dengan 4 di pangkat 3, sama dengan 4 di pangkat 5 dikurang 3, sama dengan 4 di pangkat 2. Hasilnya adalah 4 dikali 4, yaitu 16. Yang nomor 3, dalam kurung 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2. Maka hasilnya adalah 3 dipangkat 3 kali 2, sama dengan 3 pangkat 6. Diuraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dikalikan berulang, bilangan pokoknya 3, sebanyak pangkatnya yaitu 6, hasilnya adalah 729. Keempat, dalam kurung negatif 3A pangkat 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3 dikali A pangkat 3. Sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali A kali A kali A. Sama dengan negatif 27 A pangkat 3. Nomor 5. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya menjadi pecahan 1 per 2, pangkatnya negatif 3 menjadi positif 3. Maka
Kalau diuraikan menjadi 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1 per 8. Keenam, 5 dipangkat 0 sama dengan 1. Ketujuh, negatif 15 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk nomor 6 dan nomor 7, bilangan berapapun, baik positif maupun negatif, apabila dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Demikian untuk pertemuan pertama, video pertama tentang pengertian dan sifat dari bilangan berpangkat. Untuk selanjutnya, untuk operasi hitung bilangan berpangkat, akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.